Bermanfaat menurut ulama ahlul adab, menurut ulama tasawuf, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita makin taat sama Allah. Bukan hanya ilmu sekedar pengetahuan. Banyak orang di zaman sekarang punya ilmunya tinggi, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi tidak menambahkan ketaatan kepada Allah, maka ilmunya nggak manfaat. Jadi ilmu yang manfaat itu karakteria yang pertamanya adalah yang membuat kita makin taat sama Allah. Ini harus diingat-ingat. Jadi kalau bapak ibu-ibu punya anak yang di pesantren, bulan puasa biasanya pada pulang, maka ibu bapak harus membantu program pondok pesantren. Jangan sampai anaknya di pondok belajar semangat, belajarnya bagus, tapi sampai di rumah ibu bapak asal tenyaho, abai dan geus pesantren geus nyaho kebiasaan entong gitu. Tapi diingetin, kalau anak pulang dari pesantren gak sholat subuh, marahin, bangunin, kasih tahu, karena ilmu yang manfaat adalah yang membuat mereka makin dekat sama Allah. Sholat subuh teh kewajiban. Jangan pesantren lama-lama nyampe di rumah kenal HP ngan 5 menit sholat subuh tinggal entong. Jadi kudu ngabantu, orang tua harus ngebantu anak-anaknya yang pulang pesantren tetap menjaga sholat 5 waktu. Itu ilmu yang bermanfaat yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu yang membuka aib sendiri, bukan aib orang lain. Itu penting tuh. Jadi kalau ditanya apa sih ilmu yang bermanfaat yang Nabi minta setiap hari dengan doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nabi minta setiap hari kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Yang membuka aib sendiri, lain aib batur. Jangan gara-gara kita habis belajar tentang ilmu hati, tentang kesombongan, langsung ngomong, oh bener, tetangga orang siga eta ta sombongan. Nah, lain itu. Ai denger nasihat mah untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang makin membuka aibnya. Oh, ternyata abdi nu sombong teh. Ternyata nu kurang teh abdi. Oh, nu bahasut teh abdi. Oh, nu jarang sholat teh abdi. Oh, nu sholat teh khusyuk teh abdi. Lain nunjuk batur. Jadi kalau kita punya ilmu, setelah punya ilmu kita kemudian nyalahin perkara batur. Urang mah geus paham hadis ieu, nusok muludan, nusok tahlilan kabeh bid'ah. Itu manfaat ilmuna teh. Nu gampang-gampang ngafirkeun batur, nusok nyala-nyalahkeun batur, tah ieu rata-rata ilmuna teu manfaat. Sebab ilmu manfaat mah enggak boleh nunjuk batur. Ilmu yang manfaat mah kalau nyampein nasihat secara umum, bukan ngekhususin satu anggota temenan. Nabi SAW saja kalau lagi nyampein nasihat tidak pernah bilang, hai engkau Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua Rais munafik. Nggak pernah. Padahal Nabi tahu ketua munafik pada saat itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi bilangnya begini, kenapa sih ada satu kelompok orang yang mereka sudah dekat dengan Nabi tapi masih maksiat? Nabi nggak pernah menunjuk orang, pakai bahasa kiasan. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmunya tidak membuat dua perkara tadi terjadi dalam diri kita, maka inilah ilmu yang Nabi pernah sabdakan, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah ketakwaannya, maka ilmu yang dia dapat bukan membuat dekat dengan Allah, tapi ini ilmu, kata Nabi, justru membuat makin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita pengen ketahui, Bib, kenapa sih faktor kita ini punya ilmu gak bermanfaat? Tadi ketika ngaji, mungkin kurang adab. Kadang faktor ilmu tidak bermanfaat itu karena ketika ngajinya tidak naon salah satu adab ngaji teh ngadangukeun pengajian dengan fokus. Itu bagian daripada adab di dalam ilmu. Jadi ketika kita ngajinya fokus mendengarkan apa yang disampaikan, maka itulah yang akan menyebabkan ilmu kita bermanfaat. Dan kalau kita sudah niat di sini hadirnya fokus, mendengarkan dengan seksama, kita serius di dalam mengajinya, maka ambillah kabar gembira dari Nabi yang diriwayatkan oleh sahabatnya bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, Nabi bersabda, barang siapa yang hadir dalam majelis ilmu
dan dia mendengarkan kajian dengan baik, maka duduknya saja belum faham nih, baru duduk doang ngadangukeun, faham teu paham, nomor 2, khairun min alfi rakaah, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat pahala nanti. Kayak ibu-ibu sama bapak-bapak sekarang cuma duduk kan, kita duduk paham nggak paham tanya oh iya Habib ngajelaskan paham teu paham eta mungkin nomor 2 lah, tapi baru duduk doang tadi baca tawasulan, itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boronya 5 waktu ke kadang sibuk. Kita ngejual barang itu tujuannya supaya apa? Supaya kita sholatnya lebih khusyuk, bukan berarti meninggalkan sholat. Jangan salah, sebab yang namanya rezeki mah sudah dijamin, akhirat yang tidak ada jaminan. Rezeki nu dijamin mah urang meni neangana meni Masya Allah dari jam 7 sampai jam 5 sore terkadang kita cari hal yang sudah pasti dijamin, tapi giliran akhirat yang gak pernah dijamin hari-hari we. Nah ini salah. Mudah-mudahan insya Allah warga setempat Masjid Al-Abror jamaahnya insya Allah adalah orang-orang yang abror, yang beruntung insya Allah, amin ya rabbal alamin.